Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Meila Ayudiasari dengan NPM 247820882. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek berbasis Internet of Things yang dimana dikembangkan oleh tim saya sebelumnya dalam mata kuliah manajemen proyek ini, yaitu Smart Clothes Line atau jemuran pintar berbasis IoT ya. Jadi proyek ini tuh tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga menerapkan konsep manajemen proyek berdasarkan PMBOK edisi ke-7. Nah, mulai dari identifikasi masalah, kemudian perencanaan proyeknya, kemudian integrasi sistem hingga pengelolaan value dan outcome bagi penggunanya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Pengenalan ini. Jadi Smart Clothes Line itu merupakan solusi otomatis untuk melindungi jemuran dari hujan secara real time menggunakan IoT ya, teknologi Internet of Things. Nah, jadi sistem itu dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak dapat memantau jemuran secara terus-menerus di rumahnya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat masalah sederhana tetapi berdampak pada waktu dan tenaga. Nah, problem identification. Nah, jadi pada slide ini yaitu problem identification. Jadi permasalahan yang kami angkat itu terlihat sederhana, ya. Jadi, namun memiliki dampak terhadap waktu dan tenaga pengguna. Nah, cuaca yang berubah nih. Cuaca yang berubah secara tiba-tiba itu menyebabkan pakaian dijemur itu sering kehujanan. Nah, di sisi lain banyak pengguna yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja, kuliah maupun aktivitas lainnya. Nah, akibatnya pakaian itu menjadi basah dan pengguna itu harus mengulang proses mencuci maupun menjemur. Nah, dalam konsep manajemen proyek, tahap ini tuh termasuk proses identifikasi kebutuhan stakeholder dan analisis permasalahan sebelum proyek dikembangkan. Nah, jadi ini tuh awalan sebelum kita tuh masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi kita tuh mengidentifikasi dulu kebutuhan dari stakeholder yang akan kita tuju gitu. Oke, lanjut. Untuk memperkenalkan solusi fully time automatic and real time. Nah, jadi di sini yaitu solution overview ya. Jadi sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kami itu mengembangkan Smart Clothes Line berbasis IoT ya. Jadi di sini saya tidak mengembangkan sendiri, saya mengembangkan bersama tim saya. Jadi sistem ini tuh mampu bekerja secara otomatis dengan mendeteksi hujan secara real time. Yang dimana kemudian dia tuh menarik jemuran ke tempat yang aman tanpa intervensi manusia gitu. Selain itu, pengguna juga tuh dapat melakukan monitoring jarak jauh melalui Telegram. Nah, jadi aplikasi ini tuh alat ini tuh disambungkan dengan Telegram gitu. Jadi dia tuh dapat dimonitoring dari jarak jauh melalui Telegram. Jadi sehingga sistem itu tuh tetap dapat dipantau kapan saja dan di mana saja. Jadi konsep ini tuh sejalan dengan prinsip PMBOK, yaitu buku yang ada di ini ya, matkul manajemen proyek ini yang menekankan pada value delivery, yaitu menghasilkan manfaat nyata bagi pengguna bukan hanya sekedar menghasilkan alat. Nah, lanjut. Jadi di sini yaitu cara kerja sistem dari tetesan hujan hingga notifikasi. Nah, yaitu step 4 ini tuh sistem workflow-nya ya. Jadi pada slide ini tuh ditunjukkan bagaimana tuh sistem ini tuh bekerja gitu. Jadi tahap pertama adalah layer input. Nah, layer input perception layer, di mana sensor hujan ini dan sensor LDR ini membaca kondisi lingkungan secara real time ya. Di mana sensor hujan mendeteksi presipitasi air secara presisi, kemudian sensor LDR memantau intensitas cahaya matahari, cerah atau mendung. Selanjutnya, data diproses oleh microcontroller ESP8266. Nah, sebagai pusat komputasi sistemnya. Jadi ketika hujan terdeteksi, maka motor servo itu akan bergerak secara
bergerak secara otomatis untuk menarik jemuran ke area yang terlindungi. Nah, secara bersamaan sistem itu tuh mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui Telegram API. Nah, dalam manajemen proyek TI, proses ini menunjukkan integrasi antar komponen proyek, mulai dari hardware-nya, nih sensornya, kemudian microcontroller, hardware-nya, kemudian software-nya yaitu aplikasi itu ya yang digunakan dalam pengembangan proyek ini, kemudian jaringannya hingga komunikasi datanya. Nah, ini banyak ya, yaitu aktuasi fisik, motor servo, aplikasi pengguna. Kemudian fitur utama desain yang berpusat pada pengguna. Nah, pada slide ini yaitu main features ya, main features. Jadi Smart Lotus Line ini tuh memiliki beberapa fitur utama yang dirancang dengan pendekatan user centered design ya. Jadi fitur pertama adalah otomasi penuh, di mana sistem itu tuh bekerja mandiri tanpa bantuan pengguna. Kemudian fitur kedua yaitu notifikasi real time melalui Telegram. Nah, kemudian terdapat monitoring jarak jauh yang dimana memungkinkan pengguna memantau kondisi jemuran kapan saja. Kemudian yang keempat adalah efisiensi tinggi dengan respon time cepat untuk meminimalkan risiko pakaian terkena hujan. Oke, lanjut. Nah, di sini juga nilai tambah lebih dari sekedar teknologi. Jadi pada slide ini yaitu value dan benefits, yang dimana nilai utama dari proyek ini tuh bukan hanya pada teknologinya, tapi pada manfaat yang dirasakan pengguna gitu. Dari sisi proteksi, sistem ini tuh sistem ini tuh membantu mengurangi risiko pakaian rusak atau basah ya. Nah, dari sisi emosional, sistem itu tuh memberikan peace of mind atau ketenangan pikiran, karena pengguna itu tidak perlu khawatir dengan perubahan cuaca gitu. Sedangkan dari sisi fungsional, sistem itu tuh membantu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Nah, hal ini tuh sesuai dengan konsep outcome and value pada PMBOK edisi ke-7. Nah, di mana dia tuh mengurangi risiko pakaian rusak, kemudian peace of mind, ketenangan pikiran, serta fungsionalnya yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Lanjut, yang dimana pada target market solusi untuk mobilitas modern. Nah, pada slide ini target market dari Smart Lotus Line sendiri yaitu meliputi ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja aktif. Sebenarnya di sini stakeholdernya itu banyak, cuma tidak saya masukkan semuanya karena saya ambil yang penting-penting saja. Jadi ketiga kelompok ini tuh memiliki karakteristik yang sama, yaitu mobilitas tinggi dan keterbatasan dalam memantau jemuran secara manual. Jadi karena sistem ini tuh hadir sebagai solusi smart living yang praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern ya, yang dimana ini termasuk stakeholdernya ya, ini termasuk stakeholder. Nah, ibu rumah tangga lah. Di sini ibu rumah tangga kan kendala utamanya manajemen waktu dan beban tugas ganda ya, atau multitasking. Jadi tantangan yang dimana dia membagi waktu antara rumah, anak, dan pekerjaan lainnya seringkali menyebabkan kelelahan. Nah, solusinya alat ini tuh bertindak sebagai asisten otomatis. Nah, gitu. Nah, untuk mahasiswa sendiri, jadwal kuliah yang tidak menentu ya, dan padat dan sering meninggalkan kos atau rumah dalam waktu lama. Kuliah, praktikum, dan kegiatan organisasi yang menyita waktu lah, yang kita tuh nggak selalu bisa mantau. Kemudian pekerja aktif yang mobilitas tinggi, jarak jauh antara kantor dan rumahnya, nah, sering melakukan perjalanan dinas atau bekerja dengan jarak yang jauh dari rumah, menciptakan rasa cemas dan kondisi rumah dan jemuran saat cuacanya berubah. Oke, lanjut. Nah, jadi pada slide ini yaitu infrastruktur teknologi arsitektur ayat yang tangguh. Nah, jadi pada slide ini yaitu teknologi infrastruktur, yang dimana dari sisi infrastruktur teknologi ini sendiri, sistem ini tuh dibangun menggunakan arsitektur ayat yang terdiri dari 4 layer utama. Layer pertama adalah
perfection layer. Perfection layer menggunakan sensor hujan dan sensor LDR. Nah, sensor hujan sendiri yaitu mendeteksi air ya, tetesan hujan, di mana sensor LDR itu pendeteksi intensitas cahaya dari cahaya matahari. Kemudian layer kedua adalah preprocessing layer menggunakan ESP8266. Pemrosesan ya, brain atau otak dari proyek ini sendiri yaitu microcontroller ESP8266. Kemudian layer ketiga adalah communication layer yang dimana menggunakan MQTT, Node-RED, dan Telegram API. Dan layer yang terakhir adalah output layer berupa motor servo yang dimana itu sebagai aktuator mekaniknya. Jadi dalam manajemen proyek TI, integrasi antar layer ini menjadi bagian penting agar seluruh sistem itu tuh menjadi dapat berjalan secara sinkron gitu ya. Oke, lanjut ke step selanjutnya yaitu slide 9, yaitu kelayakan dan skabilitas proyek atau feasibility, yang dimana pada analisis kelayakan proyek, Smart Cloudless Line itu memiliki potensi pengembangan cukup baik. Jadi komponen yang digunakan itu tersedia luas di pasar sehingga tidak mengalami hambatan supply gitu, yang dimana biaya pengembangan juga relatif efisien dan sesuai dengan anggaran PKM gitu. Kemudian selain itu sistem itu diuji melalui beberapa simulasi dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang dimana dideteksi hingga 95%. Kemudian arsitektur proyek ini juga bersifat modular sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan oleh lanjut di masa depan. Oke, sebagai penutup ya, di sini masa depan aktivitas rumah tangga Smart Cloudless Line bukan sekedar alat pelindung pakaian, solusi inovatif untuk kehidupan yang lebih efisien, terkendali, dan nyaman. Let's build smarter living together. Oke, jadi melalui proyek Smart Cloudless Line ini saya belajar bahwa proyek TI itu bukan hanya tentang mengembangkan teknologi, tetapi juga bagaimana merencanakan, kemudian mengintegrasikan dan menghasilkan solusi gitu yang memberikan value nyata bagi pengguna. Jadi kami percaya bahwa inovasi sederhana dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana Smart Cloudless Line itu bukan sekedar alat pelindung pakaian, tetapi solusi inovatif menuju kehidupan yang lebih efisien, nyaman, dan terkendali. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya pada mata kuliah manajemen proyek TI. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kurangnya penjelasan pada video saya kali ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.